Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurmoli, NIM A02220002, jurusan Kehutanan kelas G, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sini saya akan menjelaskan tentang diksi dan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, diksi menurut Goris Geraf, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Dan yang kedua, diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Fungsi diksi. Mengacu pada pengertian diksi di atas, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan sebagainya. Syarat ketetapan diksi. Yang pertama, penggunaan kata, konotasi, dan detonasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dan yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketetapan diksi terjamin. Terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan maupun pidato. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia. Pertama, penulisan huruf. Penulisan huruf terbagi menjadi dua. Pertama, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital atau besar biasanya dilakukan pada awal kata, khusus untuk gelar atau pangkat, nama negara, nama orang, lembaga, bulan atau hari besar, Tuhan, dan keagamaan. Selain itu, penulisan huruf kapital juga dilakukan dalam keseluruhan kata seperti judul. Yang kedua, penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring biasanya dilakukan untuk judul, penegasan atau pengkhususan kata dan istilah asing atau nama ilmiah. Dan yang kedua, penulisan kata. Yang pertama itu kata dasar, ditulis sebagai satuan yang berdiri sendiri, seperti kata makan, tidur, beli, dan lain sebagainya. Kedua, kata turunan dan berimbuhan, ditulis bersamaan dengan kata dasarnya. Gabungan kata yang diimbuhi dengan awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran yang ditulis dengan kata dasar. Ketiga, kata ulang, ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung, baik kata dasar yang diulang maupun dengan imbuhan. Keempat, kata majemuk, ditulis secara terpisah antar katanya, kecuali kata majemuk yang sudah diakui sebagai satuan kata. Kelima, kata ganti, seperti ku, aku, kau, engkau, mu, kamu, nya, dia, ditulis merangkai atau bersama dengan kata sebelum dan sesudahnya. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis secara terpisah dari kata sesudahnya, kecuali kata yang sudah dianggap padu, maka harus digabung. Berikutnya, kata pung ditulis secara terpisah dari kata sebelumnya, kecuali kata yang sudah dianggap padu, maka harus digabung. 7. Kata per ditulis secara terpisah dari kata yang mendampinginya. Hal ini karena per
dapat diartikan sebagai tiap, demi, atau mulai. Ketiga itu pemberian tanda baca seperti tanda titik. Biasanya digunakan pada akhir kalimat. Pemisahan waktu misalnya detik, menit, jam. Tanda koma biasanya digunakan untuk pemisah dalam sebuah rincian atau unsur. Kemudian ada tanda tanya. Biasanya digunakan dalam sebuah kalimat berisi pertanyaan. Tanda seru biasanya digunakan dalam sebuah kalimat berisi perintah, ajakan, atau untuk menegaskan. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.